أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kutiba alaina bisiyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan utama kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat karunia kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat sehat di antara mereka yang sakit atau kurang sehat, nikmat sempat di antara mereka yang masih banyak kesibukan. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang masih bersemayam di hati kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak dan adik-adik remaja rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini saya kayak bernostalgia nih. Dulu udah lama ya Pak Bun ya. Dulu pelatihan apa? Azan. Pelatihan azan saya dari Masjid Syuhada Kota Baru. Dulu udah lama ya pelatihan azan waktu itu. Jadi kayak bernostalgia pada hari ini Ramadan 1446 Hijriah kembali di sini. Bapak-bapak remaja yang saya hormati, tema yang kemarin Pak Gun tanyakan kepada kami mau nyampaikan apa. Sebenarnya kami kira akan diberikan tema dari sini, hanya tema dari kita. Takutnya tema-tema ini sudah pernah disampaikan oleh para ustaz, para penceramah, mungkin di kegiatan tarawih atau subuh. Jadi mohon maaf apabila tema-tema ini mungkin terulang, tapi prinsip pendidikan di dalam Islam lancar kaji karena diulang. Semakin sering kita dengar, lama-lama insya Allah paham, hafal, dan insya Allah lama-lama bisa mengamalkannya. Terkadang kita itu penyakitnya Bapak lupa ya.
Saya biasanya lupa faktor U. Beliau sudah memancing faktor U, faktor umur, usia. Itu sudah sunnatullah kita nih, sunnatullah. Memang sedikit demi sedikit Allah itu mencabut rezeki dari kehidupan kita. Betul ya, Bapak-bapak ya? Kulit mulai keriput, mata mulai kemampuan melihat sudah berkurang, pendengaran juga kemampuannya sudah mulai pelan-pelan ditarik oleh Yang Maha memiliki kita, Allah. Mata, gigi, ya pelan-pelan juga sudah mulai, tidak semua rezeki dari Allah bisa kita nikmati. Betul ya Bapak ya? Ya, tandanya gigi sudah mulai lepas, ya. Kemudian indera pengecap mungkin merasa juga sudah lain dibanding kita masih muda. Rasa asin kadang sudah rasa asin sudah berkurang ya. Gitu. Padahal asin banget, tapi kita merasa belum asin. Gitu. Manis, ya, apalagi dan rasa-rasa yang lain. Kemudian juga yang paling utama adalah mulai berkurang daya ingat. Faktor U tadi ya Bapak ya, daya ingat. Sering kita lupa tadi kacamata di mana ya, kacamata ya tak taruh itu ya Pak ya. Padahal dicari mubeng di atas meja, di TV, di kasur, di bawah bantal, jebule masih dipakai gitu ya. Kadang-kadang disampilkan di kepala ibarat ya. Itu faktor umur, jadi berkaitan dengan daya ingat. Bapak-bapak yang saya hormati, sore hari ini kemarin saya memberi tema, mudah-mudahan tema ini dapat memotivasi kita untuk tetap semangat, yaitu salah satu hadis sahih dari Abu Hurairah ya, 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Baik, teks dari hadis ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu, surga itu bahasa Arabnya apa? Jannah. Bahasa Arab dikit ya Pak ya. Jannah itu surga. Jadi kalau ada perempuan bernama Nur Jannah berarti cahaya surga. Ya pantun ya. Jannah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau itu hanya sekedar istilah, artinya kalau ingin masuk surga berbaktilah, ini bagi seorang anak, berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama ibu, ya, bisa menghantarkan seorang anak masuk ke dalam surga karena baktinya kepada orang tua, khususnya kepada bundanya yang melahirkan. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Arba'ah. Rabu, hari ini hari apa? Rabu itu dari arba'ah. Rabu. Jadi disebut apa? Rabu. Ahad 1. Isnain, Senin 2. Salasatun, Selasa 3. Rabu itu dari arba'ah. Arba'atun 4. Hari ke-4. Khamis kita sebut Kamis, hari ke-5 ya. Al-Jumu'ah, Jumu'ah itu hari ke-7. Jamaah, berkumpul
pada hari ibadah pada hari Jumat, dan seterusnya. Sabtu, Sabat, As-Sabat. Nah, 4 golongan yang dirindukan surga ini di dalam hadis ini, yang pertama adalah talil Quran. Jadi kita belum wafat sudah dirindukan oleh surga. Apabila kita diperintahkan mengerjakan suatu amal perbuatan atau amal soleh, biasanya bapak-bapak tidak terlepas dari orientasi kita yang pertama adalah karena pahala. Betul nggak? Kita disuruh sholat karena ingin mengharap pahala. Disuruh puasa, ya, man shoma ramadhana imana wahtisaban. Nah, karena iman dan wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Nah, ini juga pahala. Kita berinfak, zakat, sedekah karena orientasinya ada pahalanya besar. Demikian juga haji umroh, masya Allah luar biasa pahalanya. Demikian juga amal-amal yang lain, ya, karena pahala. Yang kedua, ingin diampuni dosa, menggugurkan dosa. Jadi rata-rata amal ibadah yang kita lakukan umumnya di samping mendapatkan pahala juga diampuni dosa-dosa. Termasuk puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang telah lalu. Benar ya? Di satu sisi dia dapat pahala, di satu sisi diampuni, menggugurkan dosa-dosa. Alhamdulillah. Orientasi yang ketiga, terhindar dari siksa kubur. Ya, nggak ada yang mau, ya, mendapatkan siksa kubur. Inginnya nikmat kubur. Yang keempat, terhindar dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terhindar dari siksa. Yang kelima, orientasi kita apa kalau beribadah beramal itu? Masuk surga. Amin Allahumma amin. Nah, kita belum meninggal sudah dirindukan oleh surga. Nanti saya ceritakan ada sahabat yang wafat karena masuk umurnya ditambah, dipanjangkan, diberkahi Allah, ternyata masih bisa masuk dapat Ramadan seperti kita. Nanti insya Allah di bagian golongan yang keempat. Yang pertama tadi adalah yang dirindukan surga, talim. Talim itu tilawah. Bapak-bapak pernah dengar musabaqah tilawatil Quran. Tali dari tali, bukan tali rafia ya, bukan tali. Tali. Orang, tali itu orangnya, pelakunya. Orang yang gemar, suka, senang membaca Al-Quran. Talim Quran. Ini golongan ini masya Allah dirindukan oleh surga. Kenapa Nabi memasukkan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, baik waktu lapang maupun waktu sempit, baik dalam keadaan senang atau susah, ke dalam golongan orang yang dirindukan surga, adalah tujuannya menurut ahli tafsir untuk memotivasi kita. Jadi pahala-pahala di setiap bacaan kita, kalau kita baca hadis-hadis, barangkali bapak-bapak, adik-adik sudah pernah dengar ya, setiap satu huruf satu kebaikan. Kalau misalkan bapak membaca alif, lam, mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu sudah 3 kebaikan. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. 3 huruf jadi 30 kebaikan. Masya Allah. Apalagi yang membaca itu sudah pintar lancar
Kayak Pak Gun mungkin udah lancar ya, pinter membacanya ya. Tajwidnya benar, panjang pendeknya benar, makhraj sifatnya betul, apalagi mungkin hal-hal yang gharib sudah menguasai, lancar, tepat. Nah, itu pahalanya Masya Allah bersama malaikat, ya, bersama malaikat di surga. Yang belum lancar juga atas rahman dan rahimnya Allah diberikan juga pahala. Yang belum lancar aja dapat pahala, masih salah-salah, panjang pendek enggak kena, ya toh. Pengucapan huruf belum bisa membedakan satu dengan yang lain. Betul ya Bapak-bapak ya? Memang kenyataannya kalau tidak terlatih betul dari awal memang susah ya. Apalagi kalau belajarnya sudah kata beliau tadi sudah faktor U ya. Lain kalau mungkin kayak Pak Gun mulai kecil, mulai TK, SD, SMP ya, dan sudah terbiasa digembleng di TPA, di madrasah mungkin ya, mungkin pernah mondok atau apa. Jadi memang kenyataan walaupun di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah memudahkan hambanya yang akan belajar Al-Quran, entah membacanya, belajar membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Jadi pahalanya luar biasa. Bahkan ada satu riwayat saya baca, ini tujuan Nabi untuk memotivasi supaya kita itu bersahabat betul-betul, akrab, berteman sejati dengan Al-Quran. Di hadis itu begini Bapak. Kalau kita membaca Al-Quran di dalam sholat, ini dalam sholat nih ya, tentu dalam keadaan suci, berwudu, sedang menghadap Allah, itu tentu beda dengan di luar sholat, membaca Quran di luar sholat. Pahalanya ternyata Masya Allah, orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, apalagi dia sambil berdiri karena sehat, bahkan diberi Allah 100 pahala per hurufnya. Hebat gak itu? Ngalahkan yang tadi. Kalau tadi cuma 1, 10 ya. Ini ternyata kalau di dalam sholat ya, dalam keadaan berdiri 100 pahala setiap satu huruf. Padahal kalau Bapak sholat entah sendiri atau berjamaah pasti membaca Al-Quran. Paling tidak Al-Fatihah. Sudah berapa itu Pak? Bapak misalkan sholat sendiri di rumah atau di sini, pahalanya Fatihah aja satu huruf 100.000 karena dalam sholat. Begitu juga membaca surat meskipun pendek. Apa biasanya suratnya Bapak? Biasanya apa? Qulhu. Apalagi? Al-Kautsar. Jujur ini poso soalnya, poso jadi jujur ya. Tidak mungkin panjang-panjang ya Pak ya. Trikul. Kul al-qalam, Anas, kuliah. Trikul itu. Bahkan ditambah kulhu. Jadi kul kuartet ya. Empat kul. Kulhu, kuliah, kul falak, kul anas. Ditambah tadi Al-Kautsar. Itu hurufnya berapa? Kalau Bapak pakai surat-surat itu ketika sholat, Masya Allah, luar biasa itu. 100.000 dalam satu huruf itu, karena dalam keadaan sholat. Yang kedua, dalam keadaan sholat Bapak tapi sambil duduk, karena seperti Bapak, karena kurang sehat, duduk sholatnya. Banyak ya jamaah kita yang istilahnya tidak mampu berdiri, sholatnya sambil duduk. Berapa pahalanya? 50 pahala setiap satu huruf. Masya Allah, 50 kebaikan ya. Itu yang di dalam sholat. Bagaimana kalau yang di luar sholat? Ini masih riwayat yang sama. Kalau dalam keadaan berwudu, suci membaca Al-Quran, tadarus nih, Ramadan ya, sudah mulai tadarus. Satu huruf 25 kebaikan.
25 dalam keadaan berwudu. Kalau ternyata ada orang baca Quran, maaf, dia nggak wudu, boleh tidak? Boleh. Cuma pahalanya kecil. Baca Quran tapi nggak wudu, maaf ya, ada ya. Itu setiap satu huruf 10 kebaikan, paling kecil. Nah, kalau dalam keadaan wudu 25 kebaikan setiap satu huruf. Yang paling banyak pahalanya waktu apa tadi? Sholat. Karena itu dalam kondisi betul-betul muwajahah dengan Allah, lagi sedang berkomunikasi, menyembah, beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Makanya pahalanya besar. Entah yang jadi imam, ya Pak Gun ya. Sini imamnya Pak Gun, imam besarnya ya. Oh beliau ini, pahalanya Masya Allah Pak, luar biasa ya. Demikian juga bapak-bapak yang lain yang jadi imam, demikian juga yang menjadi makmum, Masya Allah, pahalanya besar. Kalau di dalam sholat, itu baru dari segi pahala. Belum lagi Al-Quran besok menjadi syafi'an li ashabi. Menjadi syafi'an itu memberikan syafaat bagi si pembacanya. Syafaat itu apa? Menolong. Jadi penolong bapak-bapak. Bahkan mulai dari alam kubur sampai besok di yaumil kiamah di akhirat. Ditolong, dibantu oleh bacaan bapak-bapak tadi. Syafi'al li ashabi. Itu keistimewaan-keistimewaannya. Nah, yang kedua adalah karena Nabi memberikan satu kekhawatiran di dalam hadis yang lain, Bapak. Jadi Nabi mengatakan bahwa fenomena akhir zaman, kalau disebut akhir zaman itu berarti mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Itu namanya akhir zaman. Tapi kita biasanya memahami hadis ini kalau disebut Nabi akhir zaman, seakan-akan besok hari kiamat, seakan-akan mendekati hari kiamat. Tidak masalah. Tapi akhir zaman itu sebenarnya mulai dari zaman Nabi sampai besok hari akhir atau hari kiamat. Itu namanya akhir zaman. Apa kekhawatiran Nabi, Bapak? Jadi Nabi mengatakan di situ, al-Islamu la yabqa minal Islam illa ismuh. Islam tinggal nama. Apa maksud Nabi ini? Islam itu tinggal apa? Namanya. Setiap orang punya identitas, apalagi mengaku sebagai seorang Muslim. Ya, pasti dilihat KTP-nya, kakaknya Islam. Tapi maksudnya agama itu tinggal nama saja. Penganutnya sebagai seorang Muslim sudah tidak mengamalkan ajaran Islam. Itu yang Nabi khawatirkan, fenomena akhir zaman. Betul nggak? Betul ya? Seorang Muslim mengaku Islam, tapi maaf, akhlaknya tidak ada, tidak bermoral. Seorang Muslim tapi korupsi. Seorang Muslim tapi curang. Ini lagi musim curang ini. Penuh kepalsuan ini ya. Banyak palsu ya Pak katanya ini ya. Pokoknya kalau Bapak buka berita isinya tentang pemalsuan. Ya, Pertalite, Pertamax. Apalagi pemalsuan Antam, apa itu? Emas. Berapa ton ya dipalsukan emas? Pemalsuan apa meneh? Ijazah. Banyak orang ya menempuh ingin supaya punya ijazah, tuku ya toh, cepat dapat. Pokoknya kita ini dipertontonkan oleh saudara-saudara kita yang notabene adalah seorang Muslim. Itu Muslim semua itu yang ketangkap. Ya, ramai berjamaah lagi di sini ya Pak ya. Islam tinggal nama.
sudah nggak diamalkan kok. Tapi dia Islam, kalau ditanya apa? Islam apa? Bahkan sholat, kalau pas sholat gitu, poso ya poso gitu, tapi ya perilakunya, ya, efek dari ibadah yang dilakukan tidak berdampak kepada perilakunya, ya, mungkin karena godaan dan lain sebagainya, hawa nafsu dan lain sebagainya lah pokoknya, semakin liar. Nah ini yang paling pokok. La yabaqo minal Qur'an illa rasmuh. Al-Quran tinggal tulisannya. Nah ini juga sama aja itu. Al-Quran tinggal apa kata Nabi? Tulisannya. Maksudnya apa? Ada Quran, bahkan lebih dari satu. Ada yang di rak, ada yang di lemari, ada yang di meja. Tapi lebih cepat membuka HP daripada Al-Quran. Nggak pernah dibaca. Atau sekedar bacaan, tapi tidak. Nah ini kata Nabi dalam tafsir itu, tidak lagi diamalkan, tidak lagi menjadi pedoman Al-Quran itu. Al-Quran bilang judi haram, umat Islam malah gandrung judi online. Al-Quran bilang minuman keras, narkoba, memabukkan, malah umat Islam yang menjadi pelaku dan korban-korbannya. Al-Quran bilang jangan curang, jangan korupsi. Ya Allah, malah berjamaah, ya toh. Jadi Al-Quran tinggal tulisannya. Hukum-hukum yang ada di dalamnya, tuntunan hidup, pedoman hidup sudah tidak diopeni, tidak diamalkan lagi. Hanya sekedar dibaca tapi nggak berdampak, tidak diamalkan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Itu kekhawatiran Nabi di hadis yang lain. Jadi Al-Quran tinggal tulisan. Sekarang lagi marak hafalan, alhamdulillah. Hafalan itu bagus untuk menjaga supaya tidak hilang bacaan itu, supaya terpelihara. Hafid, sekarang lagi tren hafid, hafidzoh, penghafal Quran laki-laki, penghafal Quran perempuan. Tapi hanya sekedar sebatas itu, ya. Ya alhamdulillah dapat pahala, apalagi hafal berapa juz, bahkan ada yang sampai 30 juz. Kita bangga, anak-anak cucu kita kuat hafalannya, luar biasa. Tapi alangkah lebih baik lagi mereka diajarkan memahami hafalannya, apa isinya, dan dia siap mengamalkannya atau mengajarkannya. Itu bagus banget itu. Jadi nggak berhenti hanya di hafalan. Ada lagi musabaqah tilawatil Quran, hanya berhenti bangga dapat trofi, sekedar mendapatkan piala dan lain sebagainya, hanya sekedar dilombakan. Belum lagi lomba murotal, ada ya, pokoknya macam-macam. Tapi yang terbaik adalah tahlil Quran yang diharapkan Nabi tadi. Ya belajar membaca bagi yang memang belum bisa atau belum lancar, juga membaca, memahaminya, dan juga yang paling utama adalah mengamalkannya. Ini yang paling dirindukan oleh surga tadi. Yang terbaik, yang sebaiknya maksudnya. Ya, kelompok yang pertama adalah tahlil Quran. Apalagi Ramadan ini ya. Saya yakin di masjid kita ini ada ya Pak Gun ya, tadarus, bagus, tidak apa-apa. Walaupun ada yang targetnya hafalan, hatam, alhamdulillah. Seandainya tidak hatam, nggak apa-apa, tidak masalah. Tadarus itu bisa hatam, bisa tidak. Mungkin Bapak, saya dapatnya hanya 5 juz ya Pak, tapi saya baca sama terjemahnya, tenang, itu bagus, yang paling utama. Ya, saya 10 juz tapi dengan tafsirnya, masya Allah, luar biasa itu. Saya hatam Pak Rusli udah 2 kali, 3 kali, alhamdulillah ya.
tidak apa-apa, itu juga tadarus, pahalanya juga dapat. Nah, tinggal kita mau yang mana. Tapi yang utama adalah membacanya, memahaminya, dan insya Allah Allah beri kekuatan untuk mengamalkannya. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga, memelihara lisannya. Ini termasuk yang dirindukan surga. Ya. Sampai-sampai Nabi mengkaitkan orang yang bisa menjaga, memelihara lisannya dikaitkan dengan keimanan orang tersebut. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mengaku sebagai seorang mukmin, seorang muslim, falyaqul khairan. Hendaklah dia berucap, berkomunikasi, berkata yang baik. Falyaqul khairan. Khairan itu baik. Ya, positif. Karena apa? Sekarang ini karena pengaruh teman, anak cucu kita itu kadang-kadang saya dengar ucapan itu enggak menunjukkan seorang muslim ya Pak ya. Kadang-kadang saru, kasar, jorok, vulgar, ya ucapan-ucapannya itu kadang-kadang ya loh kita dengar ya, kadang-kadang mungkin pengaruh temannya pernah dengar, atau lagi pengaruh di TikTok atau mungkin di Facebook apalah. Kok ucapan-ucapan kadang-kadang aneh-aneh gitu loh di telinga kita sebagai orang tua. Ya. Apalagi lisan digunakan untuk sumpah palsu, janji palsu. Itu sangat kita mengelus dada ya bapak-bapak ya. Bagaimana para pemimpin kita dulu berjanji ketika kampanye ya dengan mudahnya dia mengucapkan janji-janji ya, tapi ternyata omong-omong kan gitu kira-kira ya, nggak ada buktinya. Nah, terus bersumpah palsu, bohong, memfitnah, ngerasani, membuli. Nah, ini pokoknya sekarang ini seperti itulah. Nah ini zamannya udah seperti ini, berarti luar biasa kalau kita mampu menjadi golongan yang kedua ini. Wahafidil lisan. Kalau tidak mampu berkata baik, benar, jujur, kata Nabi, auliyasmut, mendingan diam. Nah, kan ada orang sok nerocos, pinter, ya, kayak gimana gitu kalau ngomong. Tapi ya itu tadi, tambah-tambah, dikurangi, direkayasa, gampang banget lah pokoknya. Ya, mendingan diam. Atau bila keinginan hanya berucap yang tidak baik, yang negatif, misalnya, mendingan kita diam. Tidak usah ikut-ikutan. Tapi kadang-kadang Bapak, kita diam dikira sombong. Kok tenang ya Pak Gun, saya gitu. Kemarin ramai. Sekarang kok orangnya pendiam, dikira sombong, kita diam. Padahal maksudnya kita mengamalkan hadis ini. Takut terlalu banyak omong, jatuh ke ghibah, jatuh ke dusta, jatuh ke rekayasa, ngapusi, nambah, ngurangi. Kita diam, tapi dikira orang sombong. Wah mungkin Pak Gun lagi ada masalah. Kok diam terus ya? Sudah berapa hari ini nggak nyampai misalnya loh, nggak ikut ngomong-ngomong apa biasanya semangat gitu kalau komunikasi, tapi kok menang gitu, dikira kita sombong, lagi ada masalah, menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu konsekuensinya. Jadi auliasmut, diam itu emas. Nah, kata istilah kita, diam itu emas. Kenapa? Daripada ngomong tapi malah ngerasani orang, memfitnah, membuli, meremehkan, menjatuhkan dan lain sebagainya. Ya, ada satu komunitas tapi kok menjurus ghibah. Nah, kita menjaga jarak, mendingan auliyasmut,
nggak ikut-ikutan. Syukur kita bisa memberikan masukan, "Bu, jangan begitu, belum tentu loh, ya, jangan-jangan nggak tenang kan gitu ya, jangan-jangan ada prasangka buruk." Dan kita bisa mungkin sedikit berdakwah ya, menjaga supaya suasana itu tidak semakin mengarah kepada dosa ya, majelis ghibah dan lain sebagainya. Jadi wahafidil lisan, orang yang mampu mengendalikan, menjaga, memelihara lisannya. Jadi dia berpikir dulu sebelum mengucapkan, itu maksudnya Nabi. Pikirkan dulu akibatnya, kalau saya ngomong ini bagaimana dampaknya, kan gitu. Ya, dampaknya nanti bagaimana? Ini menjadi ramai orang. Jadi dipertimbangkan. Pertimbangkan dulu sebelum diucapkan, itu maksudnya Nabi. Wahal bidil lisan. Jadi nggak asal melu ngomong langsung, ya malah semakin datar karuan. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, adalah wamut himul ji'an, yaitu memberi makan orang yang kelaparan. Mut'imul itu to'am, jadi to'amun makan ya, to'amun. Mut'imul pelakunya, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Bisa fakir miskin, anak yatim piatu, orang yang membutuhkan, apalagi sekarang orang yang sedang berpuasa, karena ini momen Ramadan. Saya yakin di setiap masjid ada yang disebut dengan takjilan, ya. Di sini ada takjil, tapi jangan salah pengertian ya Bapak. Kalau disebut takjil itu jangan terbayang makanan dan minuman, kita itu salah kaprah. Seakan-akan takjil itu makanan atau minuman, bukan. Takjil itu artinya ajalah, menyegerakan berbuka, sunnatullah, sunnah Rasul. Kalau sudah waktunya disegerakan, sunnah Rasul, jangan ditunda. Makanya disebut takjil, segera berbuka, on time, walaupun masih kenyang, belum lapar, belum haus, itu bukan alasan. Kalau sudah masuk waktunya segera berbuka, itu yang namanya menyegerakan, takjil. Cuma karena ini membatalkan puasa, di situ ada makanan dan minuman. Nah, ini untuk wawasan kita ya, takjil. Demikian juga kalau disebut sahur. Disebut sahur pasti terbayang makan, betul nggak, Bapak? Makan minum, sahur seakan-akan makan minum, bukan. Itu hanya salah satu kegiatan amal yang ada di waktu itu. Sahur itu adalah rentang waktu yang disebut apa? Sahur. Nanti di waktu rentang sahur ini ada orang yang masih sholat malam, betul nggak? Ada yang tadinya waktu tarawih belum witir, ditutupnya dengan witir. Ada yang mengisinya dengan tadarus, ada yang berzikir istighfar. Wabil ashari yastaghfiru. Pada waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Ada yang mengisinya dengan memperbanyak istighfar. Salah satunya kegiatan makan dan minum, itu yang disebut sahur. Jadi di situ banyak amal-amal yang dikerjakan. Tapi biasanya kita hanya fokus makan, minum, terlalu sempit, ya. Sahur itu rentang waktu yang di situ banyak kita kerjakan amal-amal ibadah. Ya, ada yang sholat malam lagi, ada yang tadarus, zikir, doa, istighfar tadi. Wabil ashari yastaghfirun, itu Al-Quran ya kalau nggak salah. Ditutup dengan ini,
sahur, makan minum untuk besoknya berpuasa. Jadi wa mut'imul ji'an. Alhamdulillah, orang yang memberi makan orang yang lapar, di dalam hadis yang lain, orang yang memberi minum, orang yang memberi pakaian terhadap orang yang membutuhkan. Apa kata Nabi? Allah besok di surga akan memberinya makanan, minuman, dan pakaian dari surga. Alhamdulillah. Pahalanya besar enggak, Bapak? Besar. Jadi kalau kita memberi makan, besok Allah di surga memberi makanan dari surga. Memberikan minuman, juga Allah akan memberikan minuman surga. Kalau kita membantunya pakaian, sekarang banyak orang bakti sosial ya Pak Bud ya, membutuhkan pakaian pantas pakai. Kita ikut, ya jamaah kita ikut, termasuk kita, ya daripada lemarinya kebak ya loh, nggak kepake, numpuk, malah digigit coro, digigit tikus ya loh, mendingan disumbangkan pakaian pantas pakainya. Maka Allah akan memberikan baginya pakaian di surga. Makanan surga, minuman juga diberi Allah di surga, pakaian juga diberi Allah di surga. Pahalanya besar. Wa mut'imul ji'an. Maksudnya punya kepedulian sosial yang tinggi. Itu maksudnya Nabi. Mut'imul itu ji'an, orang lapar artinya orang yang membutuhkan. Berarti umat Rasul masuk dalam golongan yang dirindukan surga, orang yang mempunyai kepedulian tinggi, sosial yang sangat tinggi, suka nolong, dermawan, ya, nyah nyong, lomo, dan seterusnya, dan tidak pelit. Itu maksudnya Nabi. Jadi orang yang tidak pelit termasuk golongan yang dirindukan surga. Amin. Allahumma amin. Baik, yang terakhir, yang keempat, nah ini wasoimin fi syahri Ramadan adalah orang yang berpuasa. Soim, orang yang berpuasa namanya soim, siam. Nah, kalau puasanya namanya siam, puasa. Orangnya soim, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan Allah. Sebelum Ramadan pasti bapak-bapak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sering kita baca ya kemarin. Sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini sudah sampai nih. Mau apa? Katanya ingin sampaikan, ya semangat dong beribadahnya, kira-kira begitu ya. Sudah dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Kita ini masuk yang dirindukan surga. Tapi puasa yang seperti apa? Tentunya puasanya yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Saya kira bapak-bapak sudah pahamlah puasa itu pahalanya seperti apa. Terus amalan-amalan di dalamnya ada tarawih, ada tadarus, ada infak, sedekah, ada takjil, ada lagi zikir, doa, dan lain sebagainya. Banyak sekali amaliyah-amaliyah Ramadan. Jadi itu satu paket bapak-bapak. Jangan dipisah ya. Semua amal-amal itu satu paket, satu kesatuan. Baik siang atau malam. Karena ada yang memisah Bapak. Contoh, siang dia puasa, tapi maaf orang taraweh. Ada nggak? Banyak. Ini kan yang taraweh cuma kita-kita ini ya Pak Bun ya. Di luar sono lihat tuh. Walah, poso orang poso, tapi orang taraweh. Nah, itu berarti nggak satu paket namanya. Poso, tapi orang tadarus, orang tahu infak, orang tahu bayar zakat fitrah, maaf, orang tahu takjil dan lain sebagainya. Itu satu kesatuan, satu paket, ya. Wasohimim fi syahri Ramadan itu
Jadi nggak cuma puasa, tapi satu kesatuan. Ia puasa, ia tarawih, ia infak, ia sedekah, ia tadarus, ia zikir doa dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah. Sudah? Hah? 1 menit lagi. Oh iya. Baik. Oh iya udah azan. Ya, pas. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi itulah hadis dari Kanjeng Rasul yang mudah-mudahan 4 golongan ini yang pertama adalah kita termasuk semuanya. Amin. Allahumma amin. Kita, istri, anak cucu, keluarga, jamaah, semua yang muslim, yang beriman, dan yang pertama tadi masuk dalam golongan ahli Quran. Yang kita khawatirkan jangan sampai Al-Quran tinggal tulisannya, orang dibaca atau dibaca, orang diamalkan, orang dipahami, hukum-hukumnya tidak diamalkan, ditinggalkan pokoknya Al-Quran. Makanya negara ini hancur karena meninggalkan hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Coba kalau diamalkan, makmur, adil, dan sebagainya. Baiklah, semoga bermanfaat dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.